Percayalah pada saat kita jatuh, sesungguhnya kita sedang diajarkan cara untuk bangkit. Kali ini kita akan buat lekker Holland. Yuk, let's check it out. Lekker Holland adalah salah satu cemilan dari Belanda yang banyak menggunakan butter. Jadi di sini aku buat ala-alaku dengan bahan yang sederhana yang gampang didapatkan. Jadi di sini sudah ada 220 gram tepung terigu, gunakan yang pro sedang. Ini akan kita ayak. Kemudian ada 145 gram tepung gula atau gula yang di blender sendiri. Dan di sini aku gunakan 200 gram butter, full butter. Kalau mau bisa digantikan dengan 100 gram butter, 100 gram margarin. Kemudian 27 gram susu bubuk yang saset aja aku gunakan. Setengah sendok teh vanili bubuk untuk menghilangkan aroma amis telur. Kemudian untuk toppingnya aku gunakan almond slice. 1 butir telur yang akan dimixer dan 1 butir telur untuk bahan polesan. Jadi ini nanti aja baru dibuka. Oke, sekarang kita akan saring dulu atau ayak dulu bahan keringnya. Jadi ini gulanya aku masukkan 120 gram. Sisakan yang 25 gram untuk nanti di mixer dengan margarinnya. Kemudian campurkan dengan tepung terigunya, diayak. Jadi kalau dengan cara seperti ini agak sulit. Jadi kalau menggunakan ayakan seperti ini sebenarnya cukup untuk digoyang-goyang aja. Jadi saat kita menggoyangkan ayakannya ini tepungnya akan turun sendiri. Kita lihat perbedaannya aja ya. Jadi ini yang menggunakan spatula kita ini susah. Oke, kita goyangkan aja, ayak aja, tepungnya akan jatuh sendiri. Jadi dengan ini akan lebih cepat lagi kita bekerja. Jadi biasa kalau main tepung jangan takut berantakan ya. Jadi ini karena wadahnya kecil, jadi aku ayak dulu gula halus dan tepung terigunya. Untuk susu bubuknya nanti akan aku ayak juga. Kenapa kita harus mengayak tepung dan gula? Karena kita tidak mau masukkan makhluk-makhluk aneh yang ada di tepung. Mungkin ada tepung yang lama sudah tidak digunakan, jadi mungkin ada kutuan ya, maaf ya. Tapi lebih bagus kita ayak. Oke, ini udah semuanya. Sekarang aku ayak susu bubuknya. Pastikan sekarang ini oven udah dipanasi dengan suhu 180 derajat Celcius. Yang tadi semua sudah disaring atau diayak, sekarang kita akan mixer. Jadi gunakan kurang lebih 25 gram gula halus dan butter 200 gram, kemudian 1 butir telur. Kita akan mixer dengan menggunakan mixer ini. Ini butternya ini masih dingin, yang aku baru keluarkan dari kulkas. Jadi kalau nggak mau gunakan full butter, bisa campurkan 100 gram margarin dan 100 gram butter, atau semuanya gunakan margarin juga bisa. Cuman aromanya beda ya. Jadi ini gulanya 25 gram sudah dimasukkan dan setengah sendok teh vanili bubuk juga dimasukkan dan 1 butir telur utuh. Ini akan kita mixer sampai adonannya ini menjadi licin, lembut ya, dengan speed yang tinggi. Untuk berapa lama itu tergantung dengan mixer masing-masing, diperhatikan aja. Yang penting sampai dia lembut. Dan perhatikan ya, harus dengan kecepatan tinggi. Seperti ini adonannya sebelum dicampur dengan terigu. Terigunya ini kita campur dan kita aduk dengan menggunakan spatula aja, jadi tidak perlu menggunakan mixer lagi. Jadi sebenarnya untuk membuat lekker Holland atau buttercook ini sedikit perpaduan antara metode kita membuat cookies dengan membuat cake. Jadi hampir sama dengan membuat cookies ya ini. Oke, dicampurkan tepung terigu dan gula halusnya tadi.
dengan adonan butternya, aduk sampai rata. Nanti akan kita cetak dengan menggunakan loyang. Ini mengaduknya ini pelan-pelan aja sampai tepungnya itu menyatu. Jadi tidak perlu dengan menggunakan tenaga dan tidak perlu diuleni. Sampai seperti ini sudah tercampur semua. Sekarang kita ambil loyang yang sudah kita siapkan. Jadi loyangnya aku gunakan loyang 22 cm kali 22 cm. Ini udah aku alasi dengan baking paper. Kalau tidak mau menggunakan baking paper, kalian bisa poleskan dengan margarin dan taburi dengan tepung. Jadi ini langsung saja dituangkan ke loyangnya. Karena aku gunakan baking paper, jadi aku nggak perlu lagi memoles dengan margarin atau butter. Jadi kalau kamu mau cetaknya lebih tipisan, gunakan aja loyangnya yang 23 cm kali 23 cm. Jadi kalau ini aku buat sedikit lebih tebal. Ratakan adonan di seluruh permukaan loyang. Usahakan ketebalannya itu sama. Ini harusnya tadi sebelum baking papernya itu harusnya aku kunci dengan sedikit margarin atau butter di balik baking papernya ya. Tapi kalau seperti ini, jadi saat aku menarik sedikit, kertasnya juga ikut bergeser. Jadi gak apa-apa, jadi pengalaman. Next, kalau kalian mau buat, jangan lupa di bawah kertas ini diberikan margarin. Jadi dia terkunci ya, jadi tidak bergerak-gerak. Oke, ini sudah rata semuanya. Sekarang kita akan poles dengan bahan polesan dan berikan topping. Jadi untuk toppingnya itu bebas sih sebenarnya, mau gunakan almond slice dengan choco chip bisa, atau bisa dengan kismis juga boleh. Jadi yang pasti itu sesuai dengan selera ya, cuman umumnya itu gunakan almond slice dan kismis ya. Seperti ini udah rata. Sekarang kita siapkan bahan polesannya. Ini telurnya, kita gunakan 1 butir telur. Jadi kalau telurnya gede, putih telurnya kebanyakan, seperti ini ya, ini putih telurnya kebanyakan, kita sisihkan dulu, kita keluarkan sedikit putih telurnya. Nah ini udah, sekarang diaduk rata. Kalau mau disaring boleh disaring ya, tapi kalau ini aku nggak perlu saring lagi, langsung akan aku gunakan sebagai polesannya. Setelah itu jangan lupa diberikan motif, gunakan garpu. Jadi caranya seperti ini, seperti membuat motif tikar. Jadi kalau ada yang horizontal,
nanti dilawan dengan yang vertikal. Kalau yang vertikal nanti dilawan dengan horizontal. Jadi motifnya kira-kira seperti ini. Sedikit lebih ditekan supaya nanti motifnya kelihatan ya. Nah, seperti ini yang sudah selesai, jadi kelihatan motifnya. Sekarang kita akan berikan toppingnya. Jadi toppingnya itu kali ini aku gunakan almond slice dan sedikit taburan keju. Nah, seperti ini yang sudah selesai kita berikan topping. Sekarang kita akan panggang. Pastikan ovennya udah panas di suhu 180 derajat Celcius, api bawah dulu. Tapi sebelumnya jangan lupa, aku lupa nih, kejunya yang sudah diparut. Ini aku gunakan 1/4 bagian dari 1 batang keju. Keju cheddar ya, yang biasa. Jadi bebas mau gunakan keju boleh, kalau tidak pun boleh. Untuk ovennya aku gunakan 180 derajat Celcius, api bawah dulu, nanti baru dihidupkan api atasnya. Setelan waktunya aku buat dulu 35 menit. Nanti dilihat, kalau kurang kita tambahkan lagi, lebih kurang 10-15 menit. Jadi sekarang api bawah dulu. Untuk warna yang merata, jangan lupa kira-kira sekitar 20 menit atau 25 menit bisa diputar posisi loyangnya. Kemudian kalau sudah cukup saat, kita bisa hidupkan api bawah dan api atas untuk membuat warna coklat di bagian atasnya. Oke, ini sudah selesai dan ini sudah didinginkan. Sekarang aku akan potong menjadi potongan yang kecil-kecil. Jadi untuk ukurannya bebas. Mau dipotong sekecil apa itu tergantung dengan selera kita masing-masing. Dan mau dibuat setipis apa juga selera masing-masing ya. Jadi kalau menurut aku ukuran yang seperti ini aku lebih suka. Ini enggak keras ya roti Lekker-Hollandnya, tapi dia termasuk cemilan yang padat tapi lembut, jadi bukan yang keras. Oke, ini dibagi aja sama besar ya, jadi bisa dibagi 4, kemudian nanti dibagi potongan kecil lagi.
Ini aku akan belah, aku akan tunjukkan buat kalian. Jadi bagian tepi ini agak garing, lebih enak. Seperti ini lembut, padat. Enak deh untuk kawan kopi dan teh. Oke, semoga video ini boleh bermanfaat buat kalian. Kalau bermanfaat jangan lupa di like dan di share ke teman-teman yang lain supaya kita bisa belajar bersama di sini. Dan buat kalian sudah ya rebake dan recook resep yang aku sharekan, bisa dipost ke Facebook dan IG, tag ke Facebook dan IG ku. Oke, thank you for watching. See you, bye bye.